materi bagaimana membuat geotrack. Saya sendiri bikin geotrack sejak 2013 pertama kali, 2012 pertama kali bikin geotrack dengan GEA, kemudian secara mandiri 2013 saya bikin geotrack mandiri, bikin startup kecil-kecilan meskipun nggak jalan sampai sekarang, tapi kurang lebih ada pengalaman untuk melakukan geotrack gitu ya. Nah kemarin sejak pas pandemi saya bikin virtual geotrack mungkin sekitar bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei 2020. Waktu itu lumayan juga banyak atensinya besar ya dari publik, sampai diliput media Indonesia. Saya kaget juga ada orang koran masuk. Nah sekarang mulai jadi tren juga virtual geotrack karena pandemi, dan itu menurut saya salah satu hal yang baik juga, jadi untuk dipelajari karena ini menurut saya penting untuk semua tempat di dunia itu bisa dibikin virtual tripnya gitu, dan caranya bagaimana ya kita bisa berlatih. Dan saya kira kalau misalkan teman-teman lulus kuliah geowisata, harapannya mungkin outputnya bisa membuat virtual geotrack gitu ya. Kalau zaman dulu waktu saya megang geowisata tuh akhir outputnya tuh harus bikin rancangan geotrack sebenarnya pas oleh Pak Budi itu. Jadi mungkin kalau bisa bikin akan sangat baik. Nah, saya punya beberapa geotrack ya di website saya, bisa diakses, bisa di YouTube saya juga ada beberapa geotrack. Nah ini saya coba bikin satu geotrack yang baru, tapi mungkin kurang maksimal karena seminggu kebelakangan ini saya agak sibuk ya, ada bayi baru datang di rumah jadi harus diurus. Jadi gitulah, saya ini persiapan, tapi saya insya Allah ini menyenangkan lah. Jadi saya akan bawa teman-teman ke daerah Bandung Barat Daya, namanya daerah Cililin. Mungkin nggak banyak yang tahu daerah Cililin. Saya bilang daerah ini tuh adalah bumi Bandung yang terlupakan, karena orang kalau misalkan Bandung tuh ingetnya Lembang gitu, Bandung ingetnya Ciwidey, gitu, Kawah Putih, atau Bandung ingetnya factory outlet gitu. Tapi Cililin siapa yang ngelirik Cililin itu? Orang enggak gitu, ngelirik aja enggak gitu. Padahal ya ini Cililin, ini gambar yang saya tunjukkan. Ini adalah sebuah lembah di Cililin, ada namanya lembah Sungai Cibitung. Di situ kita punya singkapan batuan besar-besar nih ya, lapisan batuan gunung api tinggi tegak, membentuk tebing-tebing yang terjal, dan menurut saya sih indah gitu ya, seperti lembah harau gitu, atau kayak modelnya kan seperti itu, lembah-lembah tinggi yang dilewati oleh sungai-sungai, dan sungai-sungainya juga ada batu-batunya besar. Nah, orang di sekitar sini ini udah bikin tempat ini jadi tempat wisata, namanya Lembah Curugan Gunung Putih. Jadi akan saya ceritakan tempat ini itu apa aja, ada apa aja di sini ya. Jadi bumi Bandung yang terlupakan. Karena ini juga salah satu tugasnya seorang ahli geowisata, gimana mengeksplor tempat-tempat yang orang sebelumnya nggak pernah lirik, tapi kita coba eksplor gimana orang biar bisa mau datang ke sana. Nah, ini saya tentang saya sedikit. Saya satu tadi udah ceritakan oleh Jadid. Saya sekarang bekerja sebagai associate di Badan Restorasi Gambut Mangrove. Tapi saya juga aktif di anggota kelompok riset Cekuan Bandung dengan Pak Johan juga. Banyak kami diskusi tentang Cekuan Bandung. Kalau misalkan teman-teman mau mampir di website saya, banyak tulisan-tulisan tentang Bandung, tentang geowisata juga di malikarahim.com, silakan mampir. Ini gambar ini juga saya ambil juga di Cililin, itu di Lembah Curugan Gunung Putih. Kita lihat sedimen berlapis ya, volkanik gitu, dan ya keren. Jadi sebagai background keren lah, buat saya keren. Nah, pertama gitu, kalau misalkan kita bikin geotrack tuh, kita tuh ngumpul di satu tempat. Nah, kalau misalkan anak ITB itu biasanya ngumpul di Kubus ya, kita ngumpul di Kubus, depan Kubus pagi-pagi gitu. Nah, ceritanya mungkin teman-teman ini habis UTS, tapi anggaplah teman-teman ini berkumpul di depan Kubus. Sekarang kita berangkat jam 6:30 pagi gitu, tadi pagi. Kita ngumpul. Nah, ini tuh penting, sesi ini tuh penting. Kita harus mengenali audiens kita tuh siapa aja. Jadi ini saya yang ngadep ke audiensnya. Saya lagi mengenali audiens kenalan. Jadi siapa aja. Misalkan, oh ini kamu dari teknik kimia, ini dari geologi, ini dari plano dan seterusnya gitu. Ini penting karena pas kita jalan tuh, misalkan pas kita lagi geotrack tuh kan jalan tuh banyak waktu kosong sebenarnya. Nggak setiap waktu kita tuh ngejelasin tentang tempat wisata, tapi kita tuh hampir
most of the time waktu kita tuh dihabiskan untuk ngobrol-ngobrol small talk gitu ya, ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol kecil. Nah, gitu-gitu kita harus tahu background kita. Padahal kita juga untuk bisa agar nggak salah ngomong ya. Misalkan saya pengen ngajak teman-teman ngelihat tambang terbuka gitu, tambang. Terus saya ngoceh tentang tambang, padahal ternyata ada anak tambang mungkin yang dia lebih paham daripada saya tentang hal itu. Jadi ini harus kenali audiens. Ini kita mungkin nggak sempat untuk kenali audiens, tapi ini kalau misalkan mau jalan geotrek kita kenali audiens. Kemudian saya jelaskan juga overview perjalanan kita mau kemana aja, kita mau ngapain aja, di sini ada apa, di sana ada apa, makannya kapan, dan segala itu dijelaskan ini. Kemudian memberikan perlengkapan perjalanan, misalkan kita kasih handout, ada biasanya saya kasih handout isinya buku kecil untuk perjalanan ya. Ada juga personal use, misalkan topi, shawl, atau jas hujan gitu ya, makan siang dan seterusnya. Nah, berdua bersama. Jadi ini sesi penting untuk membangun chemistry antara orang-orang itu di dalam perjalanan ini. Nah, kita akan kemana? Nah, hari ini kita bakal ke daerah sini, daerah yang saya lingkari biru. Itu adalah daerah pegunungan volkanik Cililin. Ini adalah Cikungan Bandung ya. Ada banyak tempat-tempat yang menarik. Ada Sesar Lembang, ada Tangkuban Perahu di sini, ada Sangiang Tikoro, Raja Mandala dan seterusnya. Tapi daerah sini tuh relatif untouched, relatif tidak diperhatikan orang, relatif dilupakan. Gitu. Sebelah sini ada Ciwidey, sebelah sini ada Pangalengan, sebelah sini ada Situ Cisanti dan seterusnya. Jadi kita bakal ke daerah sini, kita melihat ada rona-rona ini ya, pegunungan-pegunungan volkanik yang umurnya sekitar 4-5 juta tahun. Nah, ini rutenya hari ini. Kita bakal mulai dari tempat namanya Curug Jompong. Curug Jompong itu adanya di di aliran Citarum yang membagi antara Bandung bagian timur dengan Bandung bagian barat. ITB itu adanya di bagian Bandung bagian timur. Bandung bagian barat itu daerah Batu Jajar, daerah Saguling. Kalau Bandung bagian barat, di bagian timur yang di kita ya. Ada Curug Jompong di tengah-tengahnya. Itu adalah sebuah air terjun yang menarik gitu, karena di sungai paling besar di Jawa Barat gitu. Jadi alirannya tuh deras Curug Jompong. Dan sejak zaman dulu orang senang ke Curug Jompong. Nanti ada ceritanya. Kemudian kita akan ke arah timur, ke arah barat nih ada tempat namanya tempat berburu Bupati Bandung. Kenapa disebut begitu? Nanti kita akan ceritakan. Akan jalan ke arah selatan, kemudian lihat tempat namanya Batu Candi, Gunung Bulet ini. Saya sebutnya sebagai Batu Kepel nama-lamanya. Kemudian kita ke arah utara masuk ke tempat namanya Gantole Cililin, tempat PON 2016. Kemudian kita masuk ke daerah namanya wisata Pinus ya, ada Pinus ini Gantole, ini Pinus, kemudian ada Pinus, di sini Pinus wisata Pinus ya, misalkan santai-santai ngopi-ngopi, tapi ada juga wisata sepeda di situ. Ada juga namanya tempat Gunung Lumbung ya, Gunung Lumbung itu sekitar sini kalau nggak salah. Gunung Lumbung ini tempat menarik karena dia adalah tempat perlariannya di Pati Ukur. Jadi jalan di Pati Ukur yang di DU itu adalah seorang patih Sunda ketika itu yang diburu oleh Mataram karena dianggap bertanggung jawab atas kegagalan pengepungan Mataram abad ke-17. Nah, dan dia diburu dan pernah bersembunyi di daerah Cililin juga. Kemudian kita masuk ke lembah Curugan Gunung Putri yang tadi ada yang ada lembah indah tadi ya, lembah Curugan Gunung Putri. Kemudian kita masuk ke wisata edukasi longsor. Jadi Cililin itu kalau misalkan teman-teman cari di website itu tuh longsor. Jadi dia sangat identik dengan longsor dan gimana? Dan itu sejak puluhan tahun yang lalu. Kenapa nggak kita bikin longsor itu sebagai wisata edukasi untuk mencegah, untuk mengedukasi tentang mitigasi. Kuliner juga juara. Cililin ini nanti saya akan ceritakan ada apa aja di Cililin, dengan apa dia hebat, dan terakhir sejarahnya kota Cililin itu seperti apa. Nah, ini salah satu tips and trick kalau misalkan bikin geotrek atau bikin perjalanan apapun, sebenarnya usahakan jalur datang dan pergi itu berbeda. Jadi jangan bikin trek itu yang sama gitu, masuknya ke situ, keluarnya di situ, kecuali memang nggak ada jalan lain gitu. Tapi kalau misalkan bisa dibikin jalurnya melingkar, jalur pergi dan jalur pulang berbeda, maka itu top, mantap gitu. Itu bagus. Nah, ini saya bikin dari Curug Jompong ke sini ke arah selatan, kemudian ke arah barat, ke arah selatan lagi, kemudian mutar Cililin, kemudian pulang. Jadi itu jalannya kita nggak melewati jalan yang sama 2 kali.
Nah, ini adalah Curug Jompong nih. Lokasi pertama kita adalah Curug Jompong. Ini ada tol Soroja ya, tol Soreang Pasir Koja. Ini Pasir Koja di sebelah sini. Kemudian ini mau saya kelihatan kan ya? Halo? Kelihatan, Mas. Oh, oke. Ini jalan tol nih, ini jalan tol pada Padalarang Cileunyi. Nah, ini Taman Holis ini. Kira di sebelah sini kita punya Curug Jompong. Di sebelah kiri kanannya kita punya perbukitan intrusi ya. Ada perbukitan yang terisolasi. Ini kita punya Danau Saguling. Di sini kita punya Curug Jompong. Curug Jompong ini memisahkan antara yang sebelah kiri ini adalah sebelah timur, sebelah kanan ini sebelah barat. Memisahkan antara Danau Cekungan Bandung sebelah timur dengan Cekungan Bandung sebelah barat. Di sebelah sini Cekungan Bandungnya Sungai Citarum berkelok-kelok mengalir lambat, kemudian tiba-tiba ada Curug Jompong dia mengalir deras. Jadi seolah-olah ada hambatan ya. Curug Jompong itu seolah-olah memperlambat aliran di sekitarnya itu. Makanya sekarang dibikin terowongan, nanti akan saya tunjukkan. Nah, Cililin adalah sebelah sini nih, sebelah selatannya, barat dayanya Curug Jompong. Nanti kita akan main ke arah sini, kemudian gini, kalau nggak salah tuh, gini, ke sini, nanti ke Cililin, kemudian balik masuk ke sini. Nah, jadi itu kurang lebih rute kita seperti itu hari ini. Oke. Yes. Oke. Curug Jompong. Waduh, ini gambarnya hilang ya. Sorry. Jadi Curug Jompong itu ini gambarnya hilang ya. Ini peta zaman dulunya, foto zaman dulunya hitam putih. Ada seorang mantan wali kota Bandung namanya Reitsma, sekitar 100 tahun yang lalu gitu. Dia nulis buku Gids van Bandung and Medan Priangan. Jadi Gids itu petunjuk. Jadi petunjuk kalau misalkan mau berkunjung ke Bandung dan Priangan Tengah. Nah, sudah bilang ini ada tempat yang menarik katanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dari Bandung harus lewat jalur ini, lewat jalur dari Soreang ke Batu Jajar. Jadi lewat Soreang ke Batu Jajar itu kalau di sini, dari sini Soreang ya, ini Soreang, terus nyusur ke sini ke Batu Jajar, ke sini buat Curug Jompong ke Batu Jajar. Nah, menurut Reitsma itu tuh adalah jalur paling indah di Pulau Jawa ketika itu ya dulu. Terutama di musim penghujan, kalau aliran itu sungai penuh bergemuruh, air itu berlompatan meloncati bebatuan dan berdebur gelombang saling berhantam. Jadi karena di pinggir jalan di pinggir Citarum, kemudian Citarumnya tuh mau masuk ke jeram ya, makanya airnya tuh berdebur berloncatan. Itu dulu, tapi udah nggak gitu lagi. Tapi apakah mungkin kita mengulangi hal ini? Menurut saya mungkin. Jadi dulu pernah begini ya, oke, kita mimpinya adalah kita buat seperti ini lagi di masa depannya. Nah, Curug Jompong yang sekarang ini 2020 seperti ini nih, kering dia. Ini 2016 airnya melimpah seperti ini ya. Ini Curug Jompong 2016, tapi 2020 kering. Kenapa? Karena ada dibikin terowongan di Nanjung. Nanti saya akan tunjukkan terowongannya. Nah, ini batuan yang ada di Curug Jompong, ini batuan-batuan beku ya. Batuan beku yang warnanya tuh abu kecoklatan nih, coklat kemerahan. Ini teroksidasi. Jadi karena ada di sebelah sananya nih, sebelah sana tuh ada bikin terowongan, makanya aliran itu nggak lewat sini lagi airnya, tapi dia bypass ke arah sana. Tapi di sini akhirnya jadi kering. Curug Jompongnya jadi bisa dilewati, orang bisa main-main di sana. Bahkan jadi bersih kadang-kadang. Kalau dulu, wah ini ngeri. Curug Jompong tuh tempat orang buang mayat kalau zaman dulu. Mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi orang tuh sering ketemu orang mayat dibuang di sini tuh. Sampah segala macam, busa, pokoknya ini menjijikan lah tempat sini. Tapi sekarang udah bersih, mungkin jadi tempat wisata. Sekarang belum jadi tempat wisata, tapi akan mungkin ya. Nah, ini dia bikin ya terowongan Nanjung. Ini Curug Jompong yang sebelah sini, ini sebelah kanan ini. Nah, dia bikin terowongan di sini mengalirkan airnya. Jadi ini ada sungai di sini, kemudian masuk ke sini nih. Terowongan keluar di sini. Curug Jompongnya di sebelah sini. Terowongan ini jadi berkurang kedalamannya kan.
Ini menarik, kenapa? Karena di sini tuh ada batuan yang selama ribuan tahun mungkin ya, selama ribuan tahun tuh aliran Citarum tuh ngalir terus di situ dengan debit yang sangat besar, tapi sekarang udah tersingkap itu. Makanya akan banyak batuan-batuan yang dulu tuh nggak pernah dipetakan oleh geologis yang lain, geologis zaman dulu, tapi sekarang tersingkap. Makanya menarik ini untuk geologis. Nah, Curug Jompong itu sudah terkenal dari dulu. Sebuah berita di dalam kelompok Natur Historische, jadi kelompok sejarah alam cabang Bandung pada tanggal 22 itu melakukan hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 1918 melakukan ekskursi ke Curug Jompong. Mereka lewat ini ada segala macamnya nih ya. Mereka lewat ke ada Kampung Gajah, terus mereka ke Curug Jompong, ada cerita-ceritanya segala macam. Tapi ini menunjukkan bahwa wisata ke Curug Jompong itu sudah sejak dulu sudah ada gitu. Jadi orang sengaja datang dari Bandung untuk ke Curug Jompong. Ini ada misalkan nih, ada geologinya nih, Pyroxene Andesit. Umurnya sekitar Miocene. Nah, kalau misalkan ini catatan ini kita terjemahkan, yang saya sudah lakukan di blog saya sudah ada penerjemahannya, ya kita bisa napak tilasi jejaknya. Oh, coba kita bikin ekskursi Curug Jompong 1918 dihidupkan lagi gitu. Ikut ya satu ide untuk geowisata juga bisa. Apa sih perbedaan antara 100 tahun lalu dengan sekarang gitu. Nah, jadi mereka tuh ketika mereka bikin ekskursi ini seminggu sebelum ekskursi mereka bikin pengumuman di koran, oke, siapa yang mau ikut. Kemudian seminggu setelah ekskursi mereka membuat resensi gitu. Oh, minggu lalu tuh kami kesini gini. Jadi budaya untuk melakukan resensi, budaya untuk melakukan catatan perjalanan itu sudah ada sejak dulu. Nah, jadi ya mungkin teman-teman bisa versi 2021 gitu ya. Kalau sekarang di Bandung itu udah ada namanya Mata Bumi, misalkan Mata Bumi, mereka bikin juga kurang lebih sebenarnya sama kegiatannya seperti Natur Historische Vereniging, atau misalkan ada Geotrek Indonesia, atau kalau Heritage itu ada komunitas alert dan seterusnya. Jadi model-model seperti itu. Jadi catatan sejarah bisa juga jadi bahan geowisata. Nah, ini geologi banget nih. Jadi ini Curug Jompong sekitar sini nih ya, di belokan ini ketika dia belok ini ada Curug Jompong. Kemudian di belok ke sana ada sebenarnya ada curug lagi namanya Curug Kapek sama Curug Lanang, ada 3 curug di situ, 3 air terjun. Tapi sekarang 2 air terjun itu sudah tenggelam karena tenggelam oleh Danau Saguling ya, sudah tidak ada lagi. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, ini Curug Jompong itu adalah ada batuan-batuan beku Gunung Selacau, misalkan Gunung Balakasap, Gunung Lagadar, Gunung Panca, dan seterusnya. Ketika batuan itu menerobos, maka akan ada metamorfisme. Jadi kalau misalkan Pak Johan pernah ceritakan, jadi ketika batuan beku menerobos, ketika magma menerobos lapisan itu, maka akan ada kontak dengan sekitarnya, terbentuk metamorfisme. Dan dilaporkan oleh Stehen dan Umgrove tahun 1929, ada temuan mineral garnet katanya di sini nih, di daerah sini nih, di muara Sungai Cikuya nih, di hilirnya Curug Jompong. Ini mineral garnet, ilustrasinya kurang lebih seperti ini, ada yang merah-merah ini mineral garnet. Karena dia batuan dasit ini menerobos batuan neogen koral ya, jadi batu gamping berumur neogen. Nah, saya dapat cerita asik nih dari Pak Kusuma Dinata, profesor geologi ya. Dia menulis Introduction into the Geology of Indonesia. Jadi dia bilang, saya ingat sekali Curug Jompong katanya. Karena saya pertama kali melakukan ekskursi geologi ketika dia masih mahasiswa gitu, bersepeda ke Curug Jompong dipimpin oleh Prof. Sukendra Asikin almarhum itu tahun 1956. Beliau masuk kalau nggak salah tahun 1955. Gitu. Tujuannya mereka tuh ke sana untuk cari mineral garnet yang terbentuk karena metamorfisme kontak antara batu dasar dengan intrusi dasit. Jadi ini yang misalkan masuk intrusnya begini, kemudian ada batu dasarnya kiri kanan diterobos. Jadi dulunya ya Selacau ini kurang lebih seperti volcano kita, intrusi volcano ya. Jadi
ini ada sejarah gitu. Seorang Profesor Kusuma-Dinata gitu, sesepuh geologi Indonesia pernah ke sana ketika dia masih mahasiswa gitu. Itu menarik menurut saya. Asik tuh untuk yang mengenal Profesor Kusuma-Dinata. Oke, lanjut ya. Curug Jompong. Nanti Curug Jompong itu adanya sekitar sini nih, di sini Curug Jompong ya. Nah, kalau setelah kita lulus dari Curug Jompong itu kita akan ketemu kecamatan namanya Kecamatan Ciamplas. Di Kecamatan Ciamplas ini ada hamparan dataran yang sangat luas ini di kiri kanannya ini ya, hamparan dataran yang sangat luas, dan hamparan dataran ini dilaporkan oleh Salomon Muller. Jadi ada seorang Jerman pada tahun 1831 dia berkunjung ke Bandung sama kompatriotnya. Dia datang ke sana terus jalan-jalan mulai dari situ Lembang sampai ke Gunung Malabar, ini ngelewat ke sini, ngelewat Ciwidey dan segala macam. Nah, ketika di sini dia bilang, oh ini tuh ada sebuah hamparan padang ilalang. Jadi sejak dulu juga ini bukan daerah yang subur ya, jadi daerah padang ilalang. Dan di sini tuh banyak binatang-binatang buas, ada harimau, ada badak gitu segala macam. Dan Bupati Bandung yang orang yang sangat kaya yang menguasai wilayah ini ya, menjadikan tempat itu sebagai tempat berburu. Jadi ilustrasinya adalah saya lupa ini saya ngambil dari mana ilustrasinya, kalau nggak salah dari Rijks Museum. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Mungkin ini saya di keterangan gambarnya itu dia bilang di Priangan juga, mungkin ini di sini. Jadi bukit-bukit ini mungkin adalah bukit-bukit Cililin ini, tapi dia nggak menjelaskan itu. Tapi saya hanya menduga gitu ya. Jadi sekitar sini ada sejarah juga. Tapi kalau kita sekarang ke sana udah jadi perumahan semua, sawah-sawah udah berubah jadi perumahan. Dan di sini kita bisa bakal temukan banyak endapan Danau Bandung. Oke, kita lanjut. Nah, dari titik ini kita bakal ke arah barat sini ya, ke arah barat nih, dekat sini nih. Ke arah selatan nih, di sini nih. Oke. Kita akan ketemu tempat namanya sekarang dikenal juga sebagai batu candi atau gunung ini. Ini adalah sebuah menara ya, menara batuan breksi volkanik dikunjungi oleh Frans Junghun. Jadi Frans Junghun itu adalah seorang ilmu alam paling hebat dia salah satu yang paling hebat itu kan Jawa dengan sangat komprehensif. Buku Javanya Java Seine Gestalt Pflanzliche Innerbau Art itu ada 3 volume total sekitar 1.900 halaman, sangat komplit tentang Jawa dari ujung timur sampai ujung barat. Salah satunya di Priangan. Jadi dia Junghun mengunjungi Cililin mungkin sekitar 1839 sketsa ini. Nah, kurang lebih gambarnya sama-sama seperti ini. Gambar dari teman saya, dosen ITERA, Mas Rinaldi. Jadi nggak mungkin sudutnya kurang lebih sama. Dia ngambil di titik ini, ngambil dengan titiknya Rinaldi ini sama. Jadi Rinaldi ngegambar di titiknya, Junghun menyeketsa gitu. Kemudian tahun 1858 ada lagi seorang Jerman yang lain, namanya Ferdinand von Hochstetter. Dia tuh ke Jawa dalam rangka ekspedisi sains, ditugaskan oleh kerajaan Austria. Di Indonesia sebenarnya dia nggak terlalu dikenal, tapi dia tuh sangat terkenal di Selandia Baru. Peta geologinya Selandia Barunya tuh sampai sekarang masih diakui sebagai peta geologi pertama Selandia Baru gitu ya. Nah, dia mengunjungi Bandung tahun 1858. Sebenarnya tujuan utama dia tuh pengen ketemu sama Junghun. Jadi Junghun tahun 1858 itu adalah orang yang ilmuwan nomor 1 di Hindia Belanda, lagi ditugaskan untuk mengembangkan budidaya kina, tapi sekaligus dia juga punya hobi geologi gitu ya. Hobi geologi. Nah, Hochstetter tuh saya pengen ketemu Junghun. Dia ketemu sama Junghun di rumahnya di Lembang. Saya tolong dong temenin saya, pengen lihat singkapan-singkapan yang kamu tulis di buku kamu, kata Hochstetter gitu ya. Tapi katanya, nggak bisa, saya lagi sibuk. Udah, saya kasih aja nih, saya kasih itinerary-nya. Jadi kamu kesini. Saya juga bikinkan surat ke Wadana, ke bupati dan segala macam. Jadi kalau misalkan segalanya udah tinggal siap lah, tinggal berangkat. Nah, akhirnya dia datang ke tempat ini menggambar singkap ini ya, menggambar sketsa ini.
Jadi fenomena geomorfologis, lapisan mendatar membentuk menara. Biasa kalau misalkan kawan-kawan punya lapisan yang datar, terus banyak dipotong ke akar-akar, itu biasa membentuk menara-menara. Bisa teman-teman lihat misalkan di Maros misalkan, atau di banyak. Kalau misalkan lapisannya datar itu biasanya membentuknya tegak-tegak gitu. Itu ini gambarnya sekarang, ini sebelah kiri ini ada dari Instagram saya dapat, ini orang gowes juga dari Instagram saya dapat, kurang lebih gambarnya seperti ini. Asik, jadi keren ya. Batuannya adalah batuan breksi volkanik, umurnya sekitar mungkin 4-5 juta, termasuk dalam formasi Beser. Itu formasi Beser salah satu formasi yang paling least studied, jadi sangat sedikit studi tentang formasi ini. Mungkin teman-teman ada yang tertarik. Nah, jadi waktu saya lihat banyak menarik kayak gini. Jadi ada di internet saya temu misalkan ini spanduk ya, plakat Charles Darwin berkunjung ke sini untuk mencoba klorometernya dan segala macam gitu ya. Ini kan, this is a geologist tool for measuring angles of slope. Jadi apa, ngukur deep ya. Jadi ngukur deep dari suatu objek. Dia bikin plakat kayak gini. Atau misalkan bikin plakat Charles Darwin mengukur batu lempung di sini, batu lumpur di sini. Atau ada juga misalkan ini ada plakat yang menulis, oh di sini Alfred Wegener pernah bekerja. Ini saya ngambil sendiri di Marburg dulu, di Jerman. Alfred Wegener, si pembuat teori kontinental, apa namanya itu, ya itu teori benua bergerak itu, pernah bekerja di sini. Jadi saya pikir ini salah satu ide yang menarik untuk tempat-tempat yang bisa kita identifikasi bahwa peneliti-peneliti itu pernah ke sana, peneliti-peneliti hebat pernah ke sana, maka kita bisa bikin seperti ini gitu ya. Jadi kita bikin penghargaan terhadap sejarah, jadi mencirikan bangsa yang beradab. Jadi mungkin tempat-tempat yang tadi, misalkan di sini, di tempatnya Mas Rinaldi ini bikin foto, ini kita bikin, oh dulu Jung Hoon pernah datang ke sini tahun 1831. Jung Hoon adalah siapa-siapa. Ya, itu adalah sebuah ide geowisata gitu ya. Atau misalkan ini contoh lainnya, kita bikin sketsa kayak gini ya, bikin papan, bikin apa namanya, bikin kayak frame gitu ya. Terus kita tampilkan sebuah lukisan ketika lukisan di frame itu 100 tahun yang lalu, misalkan 200 tahun yang lalu, kemudian kita bandingkan di sini. Itu menurut saya salah satu ide untuk kita mengabadikan landscape. Jadi bisa kita aplikasikan juga di sini menurut saya gitu. Oke, lanjut ya. Dari Batu Kepe kita jalan ke arah barat. Ke arah barat ada tempat namanya Gantole Cililin. Jadi Gantole Cililin itu adalah sebuah bukit, namanya Bukit Pasir Ipis, dibikin untuk PON 2016. Di sana kita bisa lihat, pemandangannya indah. Di sini kita ada pemandangan gunung-gunung yang tadi kita lihat di Google Earth. Ini gunung-gunung intrusi batuan beku. Ada di bawahnya ada dataran, belakangnya gunung-gunung di Cukuman Bandung. Ini kemudian sama juga kurang lebih, dan namanya Gantole, orang bisa main Gantole di sini ya. Nah, ini pemandangannya nih Gantole di sini, kita bisa lihat ini Danau Saguling, kita bisa lihat ini intrusi, kita bisa lihat ini Gunung Burangrang, kita bisa lihat Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Bukit Tunggul, dan lain sebagainya. Ini sangat jelas. Bahkan bisa lihat juga Gunung Gede, nanti saya ada gambarnya. Nah, ini ya. Ini Pasir Ipis di Desa Singajaya ini. Jadi namanya pada PON 2016. Orang sekarang masih bisa naik main Gantole, orang bisa main para layang, orang bisa main parasut. Kalau nggak salah biayanya tuh 350 atau 450 ribu gitu per orang untuk naik para layang ini ya. Tapi sekarang lagi nggak bisa karena cuacanya belum bagus. Mungkin nanti bulan kemarau ya, musim kemarau ini udah bisa. Di sini juga orang bisa ini selfie ya untuk yang sepeda, karena kan nanjak, kemudian orang banyak yang sepeda tiap hari Sabtu Minggu, banyak yang bisa ke sana. Ada juga wisata keluarganya, orang bikin ya anjungan kayak gini, orang bisa foto keluarga. Pada kalau malam yang cerah atau hari yang cerah, kita bisa lihat Gunung Gede. Ini Gunung Gede Pangrango nih, sebelah baratnya. Nah, ini juga salah satu yang penting juga untuk kita pahami bahwa geowisata alam, jadi wisata alam itu sifatnya tuh musiman. Jadi
ada wisata yang dilakukan pada musim kemarau, ada wisata yang dilakukan pada musim hujan. Di sini misalkan wisata para layang hanya bisa dilakukan ketika kemarau, ketika anginnya kecil. Tapi ketika musim hujan, orang harus cari orang harus cari wisata apa lagi yang bisa dimungkin dilakukan pada musim hujan. Contoh yang lain misalkan ada di tempat di Bandung, di Saguling ya, di dekat Saguling ada gua namanya Gua Sangyang Kenit. Jadi dia tuh guanya tuh Sungai Citarum masuk ke dalam gua itu dulunya, kemudian sekarang kan ada bendungan dialihkan. Tapi guanya jadi kering. Nah, kalau musim kemarau, orang bisa wisata caving di sana gitu. Tapi ketika kemarin musim hujan, bukan dari sungai-sungai kecil pun meluap, orang nggak bisa wisata di situ. Tapi mereka mikir, wah kalau di sini nggak bisa caving, oke, kita main rafting. Jadi di daerah situ bisa rafting. Jadi harus pintar dan jeli juga menentukan apakah bisa caving, apakah bisa rafting dan seterusnya. Nah di sini di Cililin kalau misalkan musim hujan dan nggak bisa ngelihat, nggak bisa main para layang, nggak bisa ngelihat kita bisa main sepeda ini, off road. Jadi ini off road itu kan lebih mantap kalau bebolokot ya, berlumpur-lumpur gitu. Nah ini bisa off road. Ada di bawahnya tadi Gantole itu sekitar 1 kilo ke arah selatan tuh ada wisata sepeda off road. Terus ada juga wisata santai-santai lah di hutan pinus ya, main-main pakai hammock, ngopi-ngopi cantik dan seterusnya. Camping juga bisa. Oke, lanjut. Nah, setelah dari situ, tadi itu kurang lebih sekitar sini nih. Kurang lebih di sekitar sini, ini tuh yang tadi di sekitar sini nih si Gantole itu sekitar sini. Kemudian kita masuk ke sini, ada lembah, kemudian ada tempat namanya Gunung Lumbung di sini. Ada tempat namanya Gunung Lumbung. Ini juga tempat namanya Gunung Lumbung. Ini kalau misalkan kita lihat dari arah sini, dari arah selatan, kita ada lembah Curugan Gunung Putri, kita lihat ada lembah di sini, kemudian ada gunung namanya Gunung Lumbung. Nah, Gunung Lumbung ini menarik nih. Jadi ada sebuah gunung yang kalau misalkan teman-teman perhatiin, ini kan lembah ini tuh terisolasi ya, lembah ini tuh terlindungi dari segala arah. Gerbangnya hanya bisa ditembus dari sini atau dari belakang. Nah, ini sebagai tempat perlindungan, tempat ini tuh sangat sangat menarik. Jadi si Salomon Muller yang tadi melaporkan tentang Bupati Bandung itu, tempat baru Bupati Bandung 1831. Kenapa saya ke Gunung Lumbung? Soalnya saya dapat laporan Goloka bilang, Pak, di Gunung Lumbung misalkan, karena kan dia lagi studi mencatat sekolah juga, di Gunung Lumbung itu ada peninggalan ini katanya, ada peninggalan arca-arca katanya. Ada peninggalan arca-arca, ada peninggalan gerabah-gerabah, ada juga tempat pelayan di Batu. Wah, menarik katanya. Oke, kita ke sana. Nah, jalanlah dia Gunung Salomon Muller dengan pemandu orang lokalnya ke sana. Dipandu oleh Wedana Cililin ketika itu. Nah, di sana diceritakan, Wedana Cililin bilang, ketika saya berkunjung ke Bupati Bandung cerita ke saya bahwa Dipati Ukur pernah bersembunyi di Gunung Lumbung. Jadi ketika itu Dipati Ukur itu adalah salah satu pemimpin di daerah Tatara Ukur. Tatara Ukur itu mungkin Cekungan Bandung dan sekitarnya, itu sebutnya Tatara Ukur. Nah, itu adalah bagian dari kerajaan Mataram Islam ya, Sultan Agung. Jadi semua pasukannya di seluruh Jawa itu untuk menyerang. Salah satunya pasukan Dipati Ukur, Tatara Ukur. Nah, tapi menurut cerita di Gunung Lumbung katanya, ketika Dipati Ukur, oke, saya akan pergi. Ketika utusan Mataram datang untuk memerintahkan, dikumpulkan pasukannya. Ya pergi ke Batavia. Tapi ketika dia mau pergi, itu utus di kampungnya Dipati Ukur, perempuan misalkan diperkosa apa segala macam itu. Akhirnya marah Dipati Ukur, itu utusan dipenggal, kirim ke Mataram. Nah, itu Sultan Agung. Sultan Agung tuh merasa, ini si Dipati Ukur nggak jadi nyerang Batavia nih.
kenapa dia nggak jadi nyerang? Akhirnya serangan ke Batavia itu jadi gagal gitu. Nah, dia pokoknya nggak mau tahu ini di Pati Ukur ini harus dihukum, nggak mau tahu gimana caranya, orang harus dicari. Akhirnya dia dicari sampai ke Gunung Lumbung dan akhirnya tuh ditangkap. Nah, sebelum ditangkap, nah di sini kan ini tempat perlindungan ya. Jadi dia diceritakan ketika mereka masuk pasukan Mataram maka digelindingkan batu-batu. Makanya di lembah Curugan Gunung Putri kita lihat batu-batu yang besar gitu. Mungkin itu adalah salah satu personifikasi untuk cerita itu. Jadi batu-batu digelindingkan sehingga pasukan Mataram nggak bisa menyerang. Akhirnya Mataram itu melakukan siasat gitu ya. Dia pakai Tumenggung Bahu Reksa untuk menangkap. Akhirnya tertangkap. Di Pati Ukur ditangkap, dibawa ke Mataram. Kemudian ketika di Mataram, semua orang yang lewat, dia digantung di depan gerbang. Semua orang yang lewat diharuskan ngiris pakai pisau sampai akhirnya habis dagingnya, tinggal tulang. Nah, akhirnya dikubur. Sudah bilang, oke, negerinya Ukur ini sudah hancur. Laki-lakinya sudah saya membunuh semua. Perempuan dan anak-anak sudah jadi budak. Jadi akhirnya diserahkan Tatara Ukur ke pemimpin yang lain itu. Tumenggung Bahu Reksa itu. Jalan Bahu Reksa itu adalah cerita itu. Nah, itu salah satu cerita. Tapi sebenarnya ternyata di Pati Ukur itu ada sampai 23 versi ceritanya tuh. Macam-macam. Tapi intinya kurang lebih sama. Jadi penyerangan Batavia itu gagal dan di Pati Ukur itu adalah salah satu kambing hitamnya gitu. Kambing hitam kenapa penyerangan itu gagal? Karena akhirnya jadi kalah kan Sultan Agung oleh VOC gitu ya. Nah, kita dari Gunung Lumbung, di sini juga di daerah Gunung Lumbung ini banyak petilasannya. Ada Gunung Lumbung, ada Gunung Gedogan. Saya pernah naik ke sana, ada banyak lingga dan menhir gitu. Nah, ini jadi ada peninggalan Hindu. Jadi ada peninggalan arca ya. Maaf sebentar ya. Bentar aku lagi meeting mah. Ada peninggalan Hindu di puncak Gunung Lumbung. Ada ini arca ya, dan ya lingga ya. Nah, ketika Salamun sana bingung, apa ada kayak begini, padahal kan di Pati Ukur Muslim katanya. Di Pati Ukur tuh Muslim, dia bukan pengikut Hindu gitu. Tapi ya mungkin ini berarti peninggalan sejak masa sebelum di Pati Ukur, orang sudah ada yang tinggal di sana gitu. Nah, di sana juga ditemukan ini ada gerabah, ada koin-koin gitu ya. Nah, terakhir ketika kami ke sana diketahui bahwa arca itu udah hilang. Jadi arcanya itu dipenggal oleh warga dengan ideologi ekstrimnya. Jadi dia, ini mungkin musyrik gitu ya. Jadi dipenggal terus digelindingkan, sekarang hilang. Jadi ya itu salah satu ketika kita gagal melindungi ini ya selalu ada orang-orang seperti itu gitu, orang-orang yang merusak gitu. Oke, kita lanjut ke Lembah Curugan Gunung Putri, Desa Mukapayung, Cililin. Ini ada pemandangan ini. Jadi ini Sungai Cibitung tadi. Yang tadi saya bilang ada batu-batu yang besar, ya, batu-batu besar. Ininya tuh desanya Gunung Lumbung tuh ada di sebelah kiri ke arah di balik gunung ini. Nah, kita lihat ada gunung-gunung yang seperti ini ya, ada bukit-bukit batuan breksi vulkanik yang berlapis membentuk menara-menara gitu. Ada di sini, dan seterusnya gitu. Ini sebelah kiri ada namanya Gunung Putri, sebelah kanan ada namanya Pasir Mungkal Payung. Nah, tapi sekarang di toponimi sekarang tuh namanya tuh Desa Mukapayung. Nah, ini dianalisis oleh ini foto ini ya punyanya Pak Lutfi Yondri, ini peneliti di Balai Arkeologi ini punya Pak Lutfi. Nah, jadi di sini tuh ada Desa Mukapayung. Dia dulunya tuh harusnya Mungkal Payung. Tapi mungkin karena orang tidak paham atau misalkan orang badan bakus tanahnya nggak ngerti, udah Mukapayung lah. Mungkin ini salah nulis. Padahal maknanya jadi berbeda. Secara toponim itu menjadi berbeda. Ada tulisan Pak Bahtiar tentang Mungkal Payung dan Mukapayung. Kenapa ini bikin penerjemahan ini bikin ini jadi membingungkan. Nah, ini
pemandangannya kayak gini kurang lebih ya. Kita punya ada Gunung Putri sebelah di tengah, sebelah kanan kita punya Pasir Mungkapayung. Sekarang namanya itu dikenal juga Gunung Hanyewong di situ. Sebelah kirinya ada Gunung Solok Pandan. Di antara Solok Pandan dan Gunung Putri ada aliran ukur nih, belakangnya ini Gunung Lubuk. Jadi ini tempat persembunyiannya di daerah namanya daerah Lembang. Di sini kemudian sebelah kanannya ada lembah Cibitung. Ini saya yang pakai baju merah. Nah ini pemandangan juga lumayan asik juga di sini. Itu pemandangannya. Di Gunung Putri ada ceruk gitu ya, ceruk membentuk gua kan dia sering cerita tentang daerah itu seperti apa. Kita mata airnya dipercaya sebagai mata air membawa jodoh karena biasanya kalau namanya Gunung Putri itu seperti itu gitu, membawa jodoh gitu ya. Ada cerita-cerita ini lah, back story. Dan tapi ceritanya juga kadang nggak make sense, kadang orang lokal tuh bikin ceritanya tuh bikin ya, kadang-kadang ketika kita tanya satu orang lokal yang ini dengan orang lokal yang lain tuh berbeda. Jadi memang perlu ketika kita mau mengembangkan sebuah geowisata dari cerita lokal, maka itu harus betul-betul di cross check ceritanya tuh apakah konsisten atau enggak gitu. Karena kalau misalkan si A ini bilang ini, si B bilang ini, maka sebagai sebuah cerita itu jadi nggak valid tuh. Tapi kalau misalkan konsisten, A bilang ini, B bilang ini, maka kita bisa terima. Itu seperti ceritanya si bapak ini tuh beda lagi ceritanya itu, ada dari daerah itu bukan tentang Dipati Ukur, karena orang-orang udah lupa tentang Dipati Ukur gitu ya. Dilupakan fakta itu. Nah, kemudian di Lembah Cibitung kita nemu ini singkapan-singkapan batuan ini bereksi, ada batuan bereksi, batu pasir vulkanik berlapis, yang bagus menurut saya, indah, ini keren nih, kita bisa pelajari seperti apa pembentukannya, kenapa bisa ternyata ini mungkin dari periode letusan yang berbeda, karena ini dua-duanya dari ini juga ada sesar ini ya. Ini ada lapisan batuan backsnya di sini, ada satu lagi di sini. Ya, kemudian terpatahkan di sini. Kita bisa lihat, ada sesar di daerah ini. Jadi sebagai suatu wisata edukasi geologi, geowisata ini top, ini menarik ya. Nah, di sini juga saya ketemu singkapan menarik ini, ada singkapan sebenarnya kalau orang nggak ngerti, ini apa nggak jelas, sebenarnya nggak penting ini. Singkapan coklat nggak ada estetikanya. Jadi ini singkapan begini. Nah, singkapan itu padahal singkapan ini adalah singkapan Danau Bandung di sini tuh. Jadi hanya samping batuan ini kemudian membentuk lempung yang berlapis gitu. Lempung berlapis, dan ya, kalau lempung yang berlapis di Bandung pada elevasi ini ya paling mungkin adalah endapan Danau Bandung. Dulu pernah menggenang sampai mungkin elevasi 725, nah salah satu sisa endapannya tersingkap di Cililin. Nah, ini juga adalah gambar-gambarnya ya, gambar-gambarnya batu-batu yang besar, Gunung Putri, kemudian ini Gunung Hanyewong atau Gunung Mungkapayung, makan, kuliner, dan lain sebagainya. Saya sangat rekomend sih kalau misalkan teman-teman mau mampir ke sana, bisa diakses pakai motor, pakai mobil, udah enak jalan ke sana. Oke, lanjut ya. Jadi pertama menemukan tempat ini tuh tahun 2013. Jadi saya waktu itu lagi tugas akhir di daerah Gunung Halu, ke barat lagi dari Cililin. Kebetulan tugas saya waktu itu tentang longsor. Ini Mbah Randy nih, dia nih teknik di ITB di geologi. Lihat longsor nih, tahun 25 Maret 2013, longsor di Kampung Nagrok, Mungkapayung, sekitar 20 orang meninggal.
ketika Ipin dan Banjarjun. Ini hebat tempat ini, gila, menarik banget, bagus banget tempatnya. Tapi banyak ancaman-ancaman ini, ancaman-ancaman longsor itu. Ada yang longsor yang besar, jujur, ini orang-orang hilang ya. Dan ternyata ketika di lagi ke belakang, longsor itu maaf, sepertinya dari Mas Maliknya terdapat kendala koneksi. Ditunggu sebentar ya. halo. Tadi saya DC ya. Iya, Mas. Tadi sampai mana tadi ya? Tadi sampai yang longsor. Longsor ya. Edukasi longsor, yang longsor ya. Oke, longsor. Jadi pokoknya di Cililin itu saya share lagi ya. Wisata edukasi longsor. Jadi tahun 2013 saya ke sana melihat longsor, dan ternyata secara historis sejarahnya itu sangat panjang longsor di daerah Cililin. Udah sering banget terjadi kejadian longsor. Udah kejadian sehari-hari lah. Mungkin kalau misalnya kita lihat desa di Majalengka, ada satu desa dipindahin semua, sekarang jadi desa hantu gitu. Kemarin itu kayak ada di YouTube gitu, desa hantu di Majalengka, padahal dia dipindahin karena longsor, karena dia merayap gitu sih, desanya itu udah merayap. Nah ini Cililin sama, orang-orang udah kejadian terus longsor berulang-ulang. Ini terjadi terus berulang-ulang, dan kita kan orang Indonesia gitu kan, dia aduh sedih semua, bermuram durja, tapi lupa gitu. Gimana kalau misalnya kita jadikan ini sebagai edukasi gitu, karena jejaknya banyak, jejak crown longsorannya itu. Misalkan ini sebuah geopark di Jepang, saya lupa namanya geopark apa. Trek 1 ke Ichiburiko, trek 2 ke lihat kebun pinus, trek 3 Kuya Insight, keempat ada objek wisata gitu. Yang langkah mitigasinya seperti apa, penanganannya gimana, orang misalkan terus. Ya, mungkin kalau misal halo. Ya, kalau misal terkendala lagi di off cam juga tidak apa-apa, Mas. Biar membantu. Oh, udah bukan ya? Iya, ya. Oke. Thank you. Jadi ini Taman Oki Landsat ini bisa jadi objek wisata juga gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang, ketika misalkan kita berjalan, ketika kita berwisata gitu, ketika kita bergeowisata, sebenarnya objek geologi, objek geosite yang kita kunjungi itu hanya kita jelaskan sekilas saja gitu. Paling di 2 atau 3 tempat kita ngomong segala macam ABCD sampai Z tentang geologi. Padahal perjalanan itu panjang, belasan kilometer mesti, atau berapa jam kalau misalnya naik mobil. Itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat sekitar yang disiapkan untuk didiskusikan gitu. Jadi nggak bisa cuma ada 3 tempat, ya udah di 3 tempat itu aja. Terus disiapin juga hal. Makanya perlu untuk kita explore misalkan sejarah. Nah, kita punya di Cililin itu ada sejarahnya menarik nih. Ini ada sebuah gedung ini di Hindia Belanda, ternyata bukan di Malabar tapi di Cililin. Jadi ini ada radio militer dibangun di belakang gunung-gunung, dia bikin untuk sambungan langsung ke sambungan radio gitu. Tapi kemudian tidak efisien, makanya dipindahkan ke Malabar. Sekarang jadi Gunung Puntang gitu. Nah, ini ada juga ini marketplace-nya kurang lebih kayak gini. Apa sih bisa kita lihat dari gambar ini? Ini udah mobil ya. Tapi tengah-tengahnya kita punya
pohon beringin yang besar. Nah ini tuh tipikal Jawa, tipikal tipikal kota-kota Jawa ya. Ada alun-alun, ada pohon beringin, ada masjid, penjara dan lain sebagainya. Artinya si Cililin ini memang udah jadi kota sejak lama. Jadi dia tuh kota yang tradisional, udah lama orang tuh menetap di sana gitu. Sampai tahun 1920 aja, mungkin 100 tahun yang lalu, pohon beringin ini udah gede gini gitu ya. Itu satu tentang sejarahnya. Kemudian ada juga tentang sejarah lain, misalkan ini ada orang nih, Raymond Westerling. Raymond Westerling itu si penjaga di Belanda, dia tuh kayak tuh membunuh banyak orang, dia orang jahatnya. Orang jahat, bunuh banyak orang, angkatan perang atau adil dan sebagainya. Nah, dia ternyata pernah dinas dan tugas di Cililin gitu. Rumahnya tuh sekarang jadi SMA Negeri 1 Cililin. Nah, ini jadi kan sebagai ketika kita lihat rumah SMA 1 Cililin di kotanya, wah ini ternyata pernah jadi ininya Westerling. Selain dia pernah jadi ini juga pernah jadi radio gitu ya. Kayak di gudang gitu. Radionya tuh. Kemudian serba-serbi lainnya lah, misalkan ada tahun 1920-an tuh ada novel namanya The Belle of Cililin. Jadi ceritanya tuh tentang kisah cinta antara wanita Sunda dengan lelaki Tionghoa. Jadi nggak lazim pada zamannya tuh ada hubungan itu ya. Jadi hubungan apa? Pasti ngedirestui lah. Terus banyak orang-orang. Jadi kita bisa ngelihat juga bagaimana tanggapan orang ketika kita baca novel itu, yang si ceweknya tuh ada tinggalnya di Cililin, asalnya dari Cililin. Kita bisa bayangkan, ketika itu tuh ininya seperti apa sih, maksudnya keadaan sosial saat itu seperti apa. Kemudian Cililin juga dikenal sebagai kota santri karena memang di situ banyak pesantren-pesantren. Di Cililin juga ada asalnya tuh berasal dari bahasa Belanda, jadi Wit Twin Linweg. Jadi itu tuh sebenarnya adalah perintah untuk membuat jalan. Jadi jalan untuk tanam paksa tahun 1830-an. Nah, tapi karena susah bahasanya oleh pribumi itu diartikan jadi bibit buit between Cililin wae. Jadi kayak pokoknya saya tuh asli Cililin, jadi orang asli Cililin, jadi gitulah. Mereka menerjemahkan. Itu adalah pendapat dari sejarawan dari UPI gitu. Ini serba-serbi aja, serba-serbi. Jadi untuk small talk ya, kok Cililin kita punya ini. Nah, nggak lengkap rasanya kalau misalkan kita berwisata ya, tapi nggak ada kuliner itu, nggak ada apa namanya itu makannya. Nah, Cililin itu wah top, makanannya top. Ini kita karena dia ada di pinggir Danau Saguling, maka banyak orang bikin keramba, kita bisa makan ikan bakar lalapan, oh mantap nih ikan bakar. Kemudian ada juga kerupuk namanya kerupuk gurilem, ini asli Cililin, ini khas Cililin ya, khas Cililin gurilem. Kemudian ada juga wajit nih, wajit asli Cililin. Jadi wajit tuh makanan dari kelapa sama gula aren diaduk terus sampai akhirnya dia jadi. Nah ini dia udah sejak, kalau saya nggak salah 1936 ya, sejak 1936. Waduk wajit asli Cililin. Dan temannya yang manis-manis tentu adalah kopi. Sekarang masyarakat lokal Cililin, terutama pemuda-pemudanya udah berani untuk develop kopi. Meskipun Cililin itu elevasinya nggak terlalu tinggi, tapi mereka, kita coba tanam Arabica. Nah, tadi di sekitar hutan pinus, yang tadi saya ceritakan yang ada sepeda-sepeda itu ya, karena pinusnya udah nggak terlalu produktif, perhutani itu menyewakan sebagian lahan untuk petani tumpang sari kopi dengan pinus. Nah, masyarakat tanamnya kopi Arabica. Dan akhirnya kopi Arabicanya dibikin jadi kopi Arabica Cililin. Nah, enak kan misalnya minum kopi pakai wajit manis ya. Top. Nah, itu jadi kurang lebih sebenarnya itu untuk wisata wisata Cililin ya. Kita berangkat mulai dari Curug Jompong, kita berangkat dari Curug Jompong, kemudian ngelihat Batu Kepel, ngelihat naik ke Gunung Lumbung, dan ngelihat Lembah Curugan Gunung Putri, sampai akhirnya makan. Kalau misalkan kita jalankan, itu kurang lebih sebenarnya 1 hari penuh, itu mungkin masih berangkat pagi banget, itu nyampe Cililin mungkin
nyampe kota Cililin sore gitu. Jadi harus bisa diatur sih waktunya. Tapi itu memungkinkan untuk dilakukan. Saya pernah lakukan kayak gitu. Bisa dikerjakan pakai motor, pas jalan kaki gitu, pas naik gunungnya bisa dikerjakan gitu. Nah, sebagai objek wisata itu sebagai geowisata, saya kira sih ini sangat menarik karena tempatnya banyak, objek wisatanya banyak, lengkap, ada kuliner, ada budaya, ada sejarah, ada geologi gitu ya, ada morfologi, terus kemudian ada juga jalannya masuknya banyak, bisa masuk dari sini, bisa keluar dari sana, bisa masuk dari mana-mana gitu. Ada beberapa jalan, bisa masuk dari Soreang, bisa masuk dari Batu Jajar, bisa masuk dari Cililin. Kita bisa macam-macam pilihan jalannya. Itu untuk Cililin. Ini sedikit intermezzo untuk intermezzo ini ya, intermezzo ini saya kira itu penting untuk disampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman sebagai geowisata nih perlu untuk melihat ini ya, jadi teman-teman tuh geowisata teman-teman tuh adanya di mana sih? Apakah wisata untuk umum gitu ya, jadi wisata yang turis ini, jadi turis itu puas lah, yang penting murah, atau turis itu ada expect untuk good product, atau ada experience yang, jadi ini adalah sebuah piramida yang makin lancip, makin ke atas, pasarnya makin sedikit, tapi spending power-nya itu makin tinggi. Nah, tapi teman-teman ketika teman-teman makin di atas, memang harus di custom semakin baik lagi ininya Nah, geowisata ini pasar teman-teman itu siapa? Jadi ketika mau bikin model seperti ini, modelnya seperti apa? Saya bikin geowisata yang tadi adalah target saya adalah ya mahasiswa atau misalkan kalangan yang peduli akan berpendidikan, mungkin lulusan SMA atau ininya kurang lebih seperti apa. Jadi kemampuan mereka mengeluarkan uang itu seperti apa gitu. Itu sih kurang lebih. Dan terakhir mungkin saya sedikit promosi mungkin ya. Mungkin insya Allah bulan depan saya bakal publish buku saya, Naturalisasi Zaman di Tanah Priangan. Ini salah satu ceritanya tentang tadi Salomon Muller, yang ketika dia ke Cililin, dia ngapain aja, dia cerita apa aja. Ada di sini di catatannya saya terjemahkan, kemudian saya masukkan ke dalam konteks kekinian. Tapi sekarang lagi dalam tahap tahap editing di penerbit. Insya Allah, moga-moga doakan bulan April ini bisa rilis. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Nanti kita coba diskusikan aja, bebas sih, berapa lama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Malik yang sudah mengajak kita untuk jalan-jalan ke geowisata di Cililin dan juga sekitarnya. Nah, sekarang saya buka sesi diskusi atau pertanyaan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa langsung raise hand aja, kemudian perkenalkan diri, dari prodi mana, kemudian langsung pertanyaan. Baik, langsung aja teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand aja. Enggal? Oh, enggak. Iya. Oh, boleh. Nanya dong. Silakan. Halo, Mas Malik. Halo, terima kasih kesempatannya, Mas Jadid. Pengen kenalin, saya Enggal dari geologi. Pengen bertanya sih, Mas. Kan tadi dari geotrack yang di Cililin ya, Mas. Itu tuh kurang lebih ada beberapa stop-stopannya gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin geotrack itu sebenarnya ada minimal stop-stopan yang kita ini nggak sih? Apakah memang dia tuh bergantung sama sama lokalitasnya, atau enggak bergantung sama potensi-potensi yang ada, atau enggak kayak kita bisa bikin paket-paket gitu, Mas, kayak nih ya 1 harian atau 6 jam gitu, 2 stop di tempat gitu. Oke. Yang minimalnya yang emang kayak experience-nya full gitu di berapa stop gitu. Oke. Ada lagi? Langsung jawab aja ya. Baik, langsung aja, Mas. Yeah. Oke. Bagus itu enggak pertanyaannya. Mantap ya. Mungkin teman-teman mungkin udah inilah, maksudnya kalau misalkan di ITB kan udah mahir ya, misalkan bikin
teklab gitu ya, bikin teknis lapangan gimana kegiatan itu dilaksanakan. Itu kurang lebih kalau mau bikin acara itu kurang lebih sama lah, kita bikin teklabnya. Untuk lokasinya misalkan berapa banyak waktu ya kita perkirakan aja. Biasanya kalau saya bikin jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu jam 3 sore itu harus udah pulang. Kalau enggak orang udah lelah kan, jadi orang udah capek, orang udah jenuh gitu ya. Orang udah nggak fokus lagi, kita ngomong apa juga. Bahkan hal yang bagus tuh orang jadi bosen gitu. Kalau misalkan dia udah jenuh, udah jengah. Dan orang nggak boleh lapar. Jadi harusnya orang tuh harus waktu makannya tepat. Bahkan ada orang tuh yang dia harus makan snack. Jadi ada snacknya, ada makan siangnya. Nah biasanya concernnya tuh itu. Jadi ketika kita berangkat, misalkan berangkat itu berapa jam, perjalanan berapa jam. Pada akhirnya mungkin kalau misalkan perjalanan ini, ya nggak mungkin juga, perjalanan ini paling cuma bisa 2, misalkan dari Curug Jompong, terus kita berhenti di Lembah Curugan, Gunung Putri misalkan, atau dari Curug Jompong ke naik gunung, Batu Kepel, itu hanya dua titik aja yang bisa dijelaskan. Nah, makanya sepanjang perjalanan ya harus banyak hal-hal lain yang dieksplor. Dan biasanya misalkan yang dieksplor ya kayak tadi, ada sejarahnya, ada di sini ada begini-begini. Karena kan nggak mungkin kita misalkan sambil jalan kaki, misalkan perjalanannya 2 kilometer jalan kaki, kan kita diem-dieman gitu kan. Nah, itu kan nggak enak ya sebagai. Jadi biasanya tuh mungkin antara 2 sampai 3 stop site itu udah top, udah oke. Tergantung kalau misalkan jalan, itu juga harus dipikirkan apakah jalannya tuh misalkan 1 titik kita jalan kaki jauh, balik lagi. Nah, itu harus dipikirin juga. Atau misalkan bagusnya sih biasanya dari satu tempat nih, misalkan ditaruh di Gantole, naik mobil ke Gantole, kemudian dari Gantole si orang itu jalan, di akhirnya tempat dijemput. Nah, itu kan berarti bisa lewat beberapa tempat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, tapi untuk menyiapkan suatu kawasan, memang harus banyak titik-titik yang dipilih. Banyak titik-titik yang dipilih, nanti bisa bikin tracknya banyak kan. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini track 1 hari, track 2 hari, track 3 hari gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau mengembangkan track 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau misalkan mau mengembangkan wisata yang bermalam, itu memang tricky juga. Nggak semua tempat tuh bisa berwisata malam. Semua tempat bisa berwisata, punya fasilitas untuk itu. Itu memang agak, tapi bagus kalau misalkan bisa dibikin yang menginap, yang minat khusus ya tadi ya, ketika piramida Maslow itu makin mengerucut, orang tuh yang hanya sangat spesifik. Saya nggak masalah mau piknik, mau camping, saya nggak masalah. Pokoknya saya pengen ini, saya pengen Gantole gitu, saya pengen ngelihat sunsetnya, saya pengen ngelihat sunrise-nya dan segala macam. Jadi untuk waktu, untuk lokasi bisa 3, tapi sesuaikan perjalanan, sesuaikan makan siang, snack, dan juga ya perjalanan pulang. Jadi itu harus dipertimbangkan. Pastilah seperti bikin acara teknis lapangan gitu. 1 hari biasanya jam 7 sampai 3 sore itu udah top. 3 sore sudah pulang. Kalau 1 hari perjalanan 1 hari. Itu biasanya harganya mungkin orang kalau sekarang 250.000 udah oke dia mau bayar dia. Thank you, Enggal. Oke, Enggal. Kalau lanjut ada ditanyain lagi boleh? Ya. Terakhir sih Mas, tentang Maslow ini juga. Jadi salah satu implikasi dari si piramida Maslow tourismnya ini tuh berarti semakin dia ke bawah tuh, dia tuh berarti semakin dinamis juga gitu nggak sih Mas? Kayak banyak nih dengan orang yang mungkin mereka maunya cheap dan nggak terlalu punya interest dalam suatu objek, ya mereka bisa misalnya di Cililin atau enggak di itu dia bisa ngopi atau enggak bisa kemana-mana gitu. Dan semakin ke atas tuh dia tuh semakin bisa kita arahin, misalnya pengen lihat ini ke sini gitu, apa gimana Mas? Betul. Jadi kalau misalkan yang paling bawah itu ya misalkan inilah kamu ikut misalkan itu kan
yang penting murah gitu kan. Tapi nanti ikut-ikut juga yang paling ke tempat oleh-oleh, beli dodol, beli apa gitu kan, rest area makanan seadanya, dan itu terus kayak gitu. Tapi makin tinggi sifatnya makin custom, jadi sifatnya customer oriented, kita harus bikin seperti ini. Tapi ada juga yang misalkan yang lebih tinggi lah, misalnya oke, kayak wisata apa namanya itu kapal pinisi di Komodo gitu kan, dia lebih tinggi lagi kan, lebih spesifik, tapi makin tinggi itu makin custom, makin hebat. Bahkan ada misalkan orang itu yang wisatawan tuh dia pengen misalkan saya pengen lihat burung, pokoknya pengen lihat burung, nggak peduli apa, saya pengen burung pokoknya, tungguin burung. Jadi kita harus desain gimana cara lihat burung. Saya pengen lihat gunung api itu. Gunung apinya nggak pengen lihat cuma di tepi di tepi pagar takuban perahu, tapi dia pengen masuk ngambil sampelnya itu, mengukur pH-nya. Itu ada juga seperti itu. Itu yang udah sangat spesifik. Thank you. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, udah cukup, Gal? Ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, siap. Gimana yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan buat teman-teman yang lain yang mungkin masih ada yang dibingungkan atau mungkin gimana gitu, mau ditanyakan atau mau didiskusikan ke Mas Malik. Silakan. Atau mungkin coba dari saya, Mas. Kalau mengenai yang tadi, Mas, ada yang arca yang hilang tuh akibat ulah warga ya itu, Mas ya. Nah, itu sebenarnya peran siapa sih, Mas, untuk menjaga hal itu agar tidak terjadi di tempat yang lain gitu? Agar tidak terjadi itu ya. Ya, itu sebenarnya sangat menyedihkan ya, jadi miris gitu ya. Yeah. Itu namanya peninggalan sejarah. Kita mau gimana juga kita nggak bisa lupakan bahwa orang itu pernah ada kebudayaan yang pernah ada di situ gitu. Jadi kita tuh nggak bisa hilangkan itu gitu. Jadi saya sendiri merasa ya miris gitu ya. Nah, dan itu sebenarnya tanggung jawabnya pemerintah. Jadi balai arkeologi sebenarnya yang punya, tapi balai arkeologi itu dananya sangat terbatas. Kan yang acai kecil saya gitu. Misalkan di Bandung itu ada candi Bojong Menje, ada candi Bojong Emas, itu terbengkalai gitu. Itu padahal lebih megah lagi daripada arca candi gitu. Dan candinya lebih tua daripada candi-candi yang lain di abad ke-7 gitu. Paling tua di Jawa gitu. Itu aja terbengkalai. Bahkan apalagi yang hanya ini. Nah, makanya penting memang untuk pemerintah desa ya, untuk memahami di desanya itu ada apa. Ya mereka yang mungkin harus melindungi. Nah, tapi mereka juga, kenapa mereka nggak ini? Karena mereka nggak tahu juga. Kenapa mereka nggak tahu? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Gitu. Ya itu makanya memang salah satu yang harus segera dilakukan adalah ya sosialisasi. Mungkin kalau misalkan saya sekarang lagi coba juga mau komunikasi dengan teman-teman komunitas di Cililin untuk develop ini. Sementara sih udah mulai komunikasi, udah terjalin, tapi ya untuk sampai ke desa atau ke kecamatan itu memang masih lumayan jauh. Tapi insya Allah sih harusnya sih bisa. Jadi desa dan kecamatan, tapi kalau balai arkeologi itu nggak ada duitnya. Jadi sedih lah. Pak Johan mungkin paham banget lah ya, balai arkeologi anggarannya kayak gimana. Ya Pak, iya Mas. Oke, silakan dari teman-teman kalau ada yang apa namanya? Ya, Pak. Saya lihat dari ada Ibu Endang nih yang dari arkeologi, mungkin bisa nyumbangkan ini. Oh ya. Ada Bu Endang di sini? Ada Bu Endang? Ada. Ada Bu Endang di sini, Bu Endang dari Balar. Iya, dari Balar saya lihat. Tapi kalau ini saya cek sih tidak ada di meeting sih Mas. Ada tadi ada suaminya sama Ibu Endang ada sini, tapi suaminya lagi pergi sekarang, lagi ke
klinik jadi ini. Jadi saya lihat Pak ada Nanang, Ibu ya. Endang di sini. Iya, Pak Nanang ada tadi. Iya, Pak. Oke, lanjut aja. Baik, Pak. Ini. Jadi teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Dit, boleh? Oke, siap. Boleh. Silakan Irsyad. Oh ya, izin bertanya, Mas. Perkenalkan Fakri Ihsanwar dari Teknik Geologi. Maaf kalau nggak open game. Mau nanya aja kayak apa ya, kayak studi mengenai sosial budaya dari apa ya, zaman-zaman dari Belanda tadi ya, kayak ada surat dari gubernur atau wali kota Bandung tadi ya ke turis yang mau ngelihat suatu situs geowisatanya tadi kayak. Terus ada novel zaman dahulu tentang yang kayak hubungan yang nggak direstui tadi tuh, kayak studi-studi mengenai naskah-naskah yang lampau itu tuh gimana sih Mas caranya? Kayak kita kan kalau di sains gitu kayak kajiannya data, analisis data. Kalau kayak studi-studi kayak gitu tuh triks dan tipnya tuh gimana gitu buat kaji naskah-naskah itu ya? Apa kita ke perpus atau kita langsung studi ke orang-orang, tanya wawancara banyak orang gitu? Oke. Masih bingung gitu. Thank you, Izzat. Makasih pertanyaannya. Jadi ini menarik ya. Jadi ini kebetulan saya mungkin 3 tahun terakhir nih lah. Saya baru 3 tahun terakhir ini mulai menekuni, nggak menekuni juga. Jadi hobi lah. Jadi hobi untuk melihat buku lama ya. Jadi waktu saya di kampus dulu lagi kuliah, saya lihat ketemu buku Yung Hun di perpustakaan. Saya baca, wah ini gila, ini apa namanya, harta karun ya. Saya baca dan akhirnya saya cari sekarang tuh untuk buku-buku yang penulisnya tuh sudah lebih dari 75 tahun meninggal. Dia kebanyakan udah digitasi di archive.org. Jadi bisa dicari itu archive.org tuh banyak tuh buku-buku lengkap ya, banyak sekali. Misalkan buku-buku Yung Hun itu semua udah open di archive.org itu udah terbuka, bisa dilihat. Nah, jadi salah satu yang memang itu menurut saya gejala yang mengkhawatirkan juga, terutama misalkan bagi geologis ya. Misalkan ketika kita mempelajari sesuatu, dalam perasaan saya ketika kita mempelajari sesuatu hal tuh, saya tuh nggak tahu itu tuh sejarah apanya tuh, ceritanya tuh sampai dia sampai kayak gitu. Misalkan kita bilang cekungan Bandung tuh bentuknya kayak gitu, sejarah geologinya begitu. Kita tuh cuma tahu jadi gini, tapi kita nggak menerima, kita nggak terlibat dalam diskursus yang membentuk pemahaman itu gitu. Jadi padahal ketika awalnya ya Yung Hun 1830 ketika dia pertama datang ke Bandung gitu ya, dia melihat dia dengan melakukan pengamatan yang melihat, wah kenapa Bandung ini dataran, kiri kanannya adalah gunung, kemudian outlet sungainya hanya satu, Sungai Citarum. Dia berkesimpulan, oh ini pasti kemungkinan besar adalah sebuah danau yang besar. Jadi dia dari observasi, tapi ini kan jadi berkembang. Kemudian ketika Yung Hun begitu, Van Bemmelen bilang, oh sangat mungkin gunung manusia purba Sunda itu melihat pembendungan Citarum karena gunung api meletus. Jadi pasti umurnya sekitar 6.000 tahunnya. Ternyata penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa oh enggak, pasti lebih tua lagi. Jadi letusannya lebih tua. Jadi ada untuk membentuk suatu fakta yang kita ketahui sekarang itu ada diskursusnya gitu. Ada penggalian yang terus menerus. Nah, selama ini kita tuh hanya disodori oleh fakta yang paling akhir, itu fakta paling mutakhir. Dan fakta paling mutakhirnya itu seringkali melupakan pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya gitu. Nah, itu yang menurut saya berharga dari penelitian zaman dulu gitu. Memang banyak kekeliruan. Jadi penelitian zaman dulu tuh misalkan Yung Hun itu dia bukan ahli geologi, tapi dia jadi sehingga banyak pendapat geologinya yang keliru. Tapi tetap aja observasinya dia itu bisa kita pakai. Catatan-catatannya dia, misalkan spesimennya dia, catatan spesimennya bisa kita apa namanya itu, catatannya masih ada gitu. Kita bisa tiru. Kalau misalkan teman-teman mau niru dan mau coba, itu sangat banyak. Misalkan
Yunghun aja satu Pulau Jawa dia bikin analisis. Jadi di hampir semua tempat di Pulau Jawa itu pernah dia datengin dan pernah dia catat. Apa namanya itu pernah dia deskripsi kan. Jadi kalau misalnya dicari mungkin kita bisa dapat juga. Saran saya mungkin kalau misalkan mau ya lihat dulu tokoh-tokohnya ada siapa aja. Misalnya tadi saya bilang ada Franz Yunghun, ada Ferdinand Hochstetter, ada Roger Verbeek, misalkan ada Van Bemmelen dan seterusnya itu. Mereka tuh publish apa aja sih dulu, meskipun dalam bahasa Jerman atau bahasa Belanda, tapi ya seenggaknya ada gambarnya, seenggaknya kita tahu judulnya, sehingga kita kurang lebih. Tapi itu memang perlu waktu. Tapi saya kira kalau misalkan kita gali informasi itu banyak hal-hal baru gitu yang bisa hal-hal bukan hal baru ya, hal-hal lama yang bisa kita gali ulang, hal-hal lama yang bisa kita expose lagi. Jadi kurang lebih saya kira kalau misalkan mau mulai, coba aja buka-buka. Kalau misalkan mau ada ini, saya bisa share juga beberapa bukunya. Silakan kontak aja. Nanti coba saya share. Kemarin saya sempat diskusi juga dengan Pak Mirzam dari Vulkanologi ITB kan. Pak Mirzam, ini buku Yunghun, dia pernah mendeskripsi ada 49 gunung api di seluruh Jawa. Saya bilang gimana kalau misalkan teman-teman geologi ini, teman-teman ini agar bikin terjemahkan itu catatannya, terus coba disesuaikan dengan konteks kekinian gitu. Itu udah jadi satu buku sendiri tentang gunung api Jawa menurut Yunghun. Itulah kurang lebih. Kalau mau mulai mungkin itu bisa dimulai itu. Coba ditanyakan ke Pak Mirzam kalau mau ikutan dengan dengan proyeknya gitu. Oke, gitu guys. Makasih banyak Mas, jawabannya lengkap banget tadi, udah kasih saran juga buat mulainya gimana gitu. Makasih banyak. Oke. Dari teman-teman yang lain apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Baik, terima kasih banyak buat Mas Malik yang sudah mau sharing-sharing dan juga mengajak kita jalan-jalan ke Geowisata di Cililin dan sekitarnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Johan dan juga Bu Arini yang sudah hadir, dan juga teman-teman semua yang sudah mau join virtual field trip Geowisata tahun ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan juga pengalamannya, walaupun dilakukan secara virtual, tapi ya setidaknya teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai geowisata di daerah tersebut. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan virtual field trip kita. Bentar, jadi ini bagus sekali nih ya, presentasi dari Malik tadi ini. Jadi ini saya harap ini jadi inspirasi untuk mahasiswa peserta kuliah geowisata ini untuk tugasnya ya dalam pembuatan tugas presentasi nanti ya. Ini bagus ini. Jadi sudah ada aspek budayanya, ada aspek biologinya, terus ada aspek ekonominya juga yang sudah dibahas tadi ya tentang kopi tadi ya. Bagus ini ya untuk inspirasi untuk mahasiswa yang akan melakukan tugas akhirnya di akhir kuliah ini. Ya begitu. Terima kasih Malik ya. Terima kasih sekali nih. Terima kasih Pak Johan. Dari Bu Arini apakah ada tanggapan atau apa Bu? Dari saya cukup. Terima kasih saja untuk Mas Malik atas presentasinya tadi. Ya, terima kasih Mbak Arini. Dari Mas Malik apa ada closing statement Mas? Closing statement ya, oke. Ya. Boleh. Jadi secara umum, jadi ada memang pandemi ini membatasi kita untuk melakukan banyak hal ya. Tapi itu juga sekaligus membuka sangat banyak hal yang lain gitu. Jadi membuka sangat banyak peluang yang lain. Ketika kita nggak bisa datang ke suatu lokasi, ya kita punya kesempatan untuk misalkan buka catatan-catatan lama tentang lokasi tersebut. Jadi, dan saya kira itu harta karun catatan-catatan lama itu sampai sekarang masih sangat sedikit sekali digali gitu. Jadi akan sangat menarik kalau teman-teman buka catatan-catatan tentang daerah-daerahnya masing-masing. Itu daerah-daerah nggak cuma Bandung ya, daerah-daerah lain tuh sangat banyak juga catatan-catatannya, buku-bukunya gitu.
Dan itu kalau asal dibuka aja, dibuka, diterjemahkan, ya mungkin perlu dibantu Google Translate, itu bisa banget bikin kayak gitu. Bikin model-model wisata zaman dulu gitu. Napak tilas, perjalanan si X ke A gitu. Perjalanan si Y ke B dan seterusnya. Itu saya kira sih itu keren sih itu kalau misalkan bisa dicoba oleh teman-teman sendiri gitu. Thank you Jadid atas kesempatannya Bu hari ini, Pak Johan dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Mas Malik atas materi yang disampaikan. Mungkin untuk menutup kegiatan kita, teman-teman bisa on cam, kita foto bersama secara virtual. Ya, silakan buat teman-teman yang join di sini bisa on cam-nya. Kita foto bersama. Oke, tunggu beberapa saat ya, sampai semuanya on cam. Oke, dimulai ya, slide pertama dulu. Wait. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke, udah semua. Terima kasih semuanya yang sudah join. Terima kasih juga Pak Johan, Bu hari ini, Mas Malik, dan juga teman-teman semua yang sudah join virtual titik pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and happy weekend. Terima kasih Pak, makasih Mas. Terima kasih Mas Malik. Terima kasih Mas. Maaf ya.